Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 3 ayat 18 sampai 20 dengan tajuk ini. Hikmat dunia, kebodohan bagi Allah. Mari kita baca dari ayat yang ke-18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kerana hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan menganggap hikmat dunia adalah suatu kebodohan. Apakah ini bermaksud Allah tidak menggalakkan kita belajar lebih banyak lagi? Tak perlu pergi sekolah ke universiti atau college kah? Alkitab sememangnya menggalakkan kita mencari dan meminta hikmat. Raja Salomo meminta hikmat dan permintaannya berkenan kepada Allah. Raja Salomo menulis banyak bahagian kitab Amsal yang penuh dengan hikmat. Yang menjadi perbahasan di sini bukannya pengetahuan dan pendidikan sekolah, tetapi tentang orang yang berbangga dengan pengetahuan dan hikmatnya sendiri, yang meninggikan diri dengan hikmatnya yang telah ia peroleh, dan pemikiran yang tidak tunduk kepada Allah. Hikmat dunia, walaupun boleh membuat seseorang pintar dan cerdik, tetapi tidak membawa seseorang untuk lebih mengenal Allah. Sebab jika hikmat dan kebijaksanaan dapat membawa seseorang mengenal Tuhan, ramai orang yang berpendidikan, yang berpengetahuan, yang intelektual, yang bertauliah telah menerima Tuhan. Tetapi tidak. Sebaliknya, ramai daripada mereka telah menjadi penyembah-penyembah berhala atau menjadi ateis, yaitu mereka menolak Tuhan atau terlibat dalam penyembahan berhala moden, ya seperti sains mutlak, kejayaan pribadi atau status sosial. Maka Paulus mengatakan dalam ayat 18 ini, janganlah menipu diri. Paulus memberikan peringatan yang tegas kepada orang yang bermegah dengan hikmat. Dengan berkata dalam ayat 19 dan 20, kerana hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Allah mengetahui dan menilai pemikiran orang berhikmat. Semuanya sia-sia belaka. Kenapa sia-sia? Kerana kebanggaan intelektual, kelayakan diri, pencapaian akademik, tanpa kerendahan hati dan pengakuan terhadap Tuhan boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam kegelapan rohani. Paulus ada menulis dalam surat Romanya dalam bab yang pertama ayat 21 sampai 23 ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambarannya mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, inilah golongan orang
yang memegahkan diri dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan, dengan kelayakan mereka sendiri. Karena mereka memikirkan, mereka ada hikmat, ada pengetahuan, ada kelayakan, status dan kedudukan. Jadi mereka menganggap dirinya berkebolehan. Maka tidak memerlukan Tuhanlah. Ditinjau dari sudut ini, hikmat yang mereka peroleh telah membawa kepada kesombongan dan pemisahan dari Tuhan. Itulah yang membawa kepada kegelapan rohani. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat 18 sekali lagi, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat. Ya, jika kita menganggap dirinya bijak, haruslah menjadikan dirinya bodoh supaya ia berhikmat. Ya, ini tidak bermaksud kita menolak segala pengetahuan dan pemikiran rasional. Bukan begitu. Maksudnya, kalau kita menggunakan pengetahuan logik kita, kita tidak akan dapat memahami makna sebenar pemberitaan salib. Kalau ikut cara dunia, memang kematian Yesus untuk menebus manusia dari dosa tidak masuk akal. Kita harus mengetepikan kebijaksanaan dan memberikan diri mendengar pemberitaan salib. Sekiranya kita menggunakan kebijaksanaan dan logik untuk coba memahami pemberitaan salib, kita tidak akan dapat diselamatkan. Kebijaksanaan yang benar datang dari Allah, yaitu apabila seseorang mulai merendahkan hati dan menghadap Allah dalam takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Amin. Ya, dalam Amsal bab 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, saudara, merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan adalah kebodohan bagi dunia yang mengandalkan kekuatan sendiri, kan? Tetapi inilah jalan Allah untuk mendapat hikmat kebijaksanaan yang benar. Maka kalau kita mau hikmat yang benar, kita datang kepada Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, Tuhanlah sumber hikmat yang benar. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang berhikmat, Maha tahu, yang layak disembah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhanlah yang memberi hikmat kepada orang yang memintakannya dari Allah. Takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat. Ajar kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala yang kami lakukan. Berikan kami kerinduan yang lebih dalam lagi untuk belajar firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Kami mohon ini dalam kerendahan hati. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.